Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan membahas lagi hal-hal yang sangat penting dalam proses mengajar. Ada 10 prinsip dasar mengajar. Ya. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin, tidaklah layak bagi seseorang ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya al-hukma, hukum, wan nubuwwah. Ayyutiyahullahu al-kitaba, yang Allah berikan padanya kitab, hukum dan nubuwwah. Tsumma yaqulu lin-nas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kepada orang-orang, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian semuanya hamba-hambaku, min dunillah, selain hamba Allah. Walakin, akan tetapi, kunu, jadilah kalian semuanya rabbaniyin, rabbani, generasi rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, dari apa yang kalian ajarkan dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa-apa yang kalian pelajari. Surat Ali Imran ayat 79 ini mengajarkan kepada kita semuanya karakter generasi Rabbani, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengajar dan belajar. Sehingga kita bisa fahami dengan adanya proses mengajar dan belajar ini, diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama anggota rumah kita, tetangga kita, peserta didik kita, akan menjadi sebuah entitas yang satu dengan yang lainnya bisa berdinamika dengan positif, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang saleh, keluarga-keluarga yang saleh, kampung yang saleh, masyarakat yang saleh, bahkan sampai pada tingkat negara yang baik. Al-fardul muslim, al-usrah muslimah, al-qaryah tayyibah, al-bi'ah al-islamiyah, sampai pada baldah tayyibah, ya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lebih fokus membahas 10 dasar mengajar. Bagaimana proses ta'lim itu dilakukan. Tadris, ta'lim, seperti apa hal-hal pentingnya yang harus kita perhatikan. Maka ada 10 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menguasai isi pembelajaran atau pengajaran. Ya. Karena bagaimana mungkin dia akan mengajar, dia sendiri tidak memahami apa yang akan diajarkan. Sehingga di sini ya, mendorong setiap guru sebelum mengajar, dia harus baca terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi murid kita berikan buku panduan, ya, guru hanya sebatas membaca buku panduan tersebut. Seharusnya jika
murid itu baru membaca satu buku panduan, maka guru minimal membaca 10 buku referensi utama, sehingga guru tidak akan kehabisan gaya dan guru betul-betul menguasai isi pembelajaran atau materi yang akan diajarkan kepada seluruh peserta didik atau kepada para santri. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah utamakan susunan yang sistematis. Ketika guru mensistematikakan bahan ajar, ini menunjukkan bahwa guru tersebut adalah guru yang cerdas ya. Karena mampu mensimpelkan segala sesuatu itu bukti kecerdasan seseorang. Di antara hal yang bisa kita pakai untuk ini adalah mind map atau dengan Rasmul Bayan, sehingga materi ajar yang sangat banyak ketika kita ajarkan mereka dengan sistematis melalui mind map atau Rasmul Bayan, maka ini akan sangat membantu seluruh para peserta didik memahami secara cepat dan tepat materi ajar yang kita sampaikan. Maka di sini pentingnya kita memberikan al-madakhil, al-madkhal, muqaddimah, gambaran-gambaran atau peta-peta ilmu dengan berbagai macam ilmu, sehingga seluruh santri bisa memahami kenapa dia harus belajar ilmu ini dan seperti apa pola pembelajarannya, cakupan ilmu-ilmu tersebut, dan buku-buku yang dia harus pahami itu apa saja, dan orang-orang fakar, orang-orang ahli di bidang itu siapa saja, sehingga mereka juga bisa langsung mengakses pada buku-bukunya, kemudian mereka bisa mengakses kepada para fakarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu banyak menggunakan contoh kehidupan. Ya. Jadi antara konsep dengan prakteknya bersambung. Ya, jadi pada saat mengajar, teman-teman pendidik sebaiknya menggunakan contoh atau perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jembatan antara kebenaran ilmu dan dunia nyata, realita. Ya, selain itu, ajak seluruh peserta didik untuk selalu memikirkan solusi dari masalah-masalah dalam kehidupan. Ya. Ini yang saya sering sebutkan dengan tantangan zaman itu ini. Ya. Jadi ketika ilmu-ilmu yang dipelajari tidak bersambung dengan kehidupan yang sedang dihadapi, ya seakan-akan mubazir lah ya. Dan kan sebenarnya prinsip Al-Quran itu seperti itu. Kenapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur? Karena untuk menjawab situasi dan kondisi yang ada. Nah, alhamdulillah kita semuanya punya rumusnya. Rumus kehidupan atau sunnatullah itu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tinggal kita menyelaraskan dengan al-waqi, dengan kehidupan, dengan realitas. Jadi pola pembelajaran berbasis sunnatullah itu, ini sunnatullah fil Qur'annya, jadi minal Qur'an ilal waqi. Dari Al-Quran pada realitas. Atau ini realitasnya, kemudian kita cari solusinya dari Al-Quran. Sehingga antara teori dengan praktek itu betul-betul menyambung. Ini yang ketiga ya, banyak menggunakan contoh kehidupan. Kemudian yang keempat adalah mampu menggunakan bentuk cerita. Ya. 1/3 ya. Bahkan ada penelitian yang lebih dari itu. Isi Al-Quran itu ya cerita, qasas ya. Bentuk cerita tidak hanya diutarakan dengan kata-kata, namun juga bisa dengan menambahkan gerakan ya, yang mampu memperdalam kesan pada siswa. Bahkan mungkin untuk memahamkan sejarah peradaban, contoh bagaimana Turki Utsmani, ya sekarang semua guru, semua peserta didik, semua siswa wajib nonton The Release Ertuğrul sama Osman ya, Korolus Osman.
Ini sangat mudah ya untuk memahamkan siapa Imam Asy-Syafi'i, siapa Imam Ahmad bin Hambal sekarang lewat alur cerita film saja. Dan ini juga sebenarnya mendorong setiap guru untuk memiliki kemampuan storytelling ya. Jadi bagaimana bercerita yang baik sehingga para peserta didik itu sangat antusias mendengar kita, memperhatikan kita, ya mau tidak mau harus memiliki kemampuan bercerita atau storytelling. Kemudian yang kelima, melibatkan panca indera peserta didik dan nalar. Ya. Penggunaan bahan pengajaran yang berbentuk audiovisual, ya, ini melibatkan panca indera. Ya. Jadi tidak boring gitu, diajak langsung untuk praktek, melakukan penelitian, observasi, ya. Membuka kitab-kitab, ya, mengenalkan para ulama, karya-karya para ulama, kemudian mengajak mereka ke laboratorium, mengajak mereka ke perpustakaan, langsung praktek. Ini sangat mengasyikkan. Ya. Kenapa anak-anak sampai anak-anak kecil bisa berjam-jam dengan handphone? Karena mengasyikkan, melibatkan panca inderanya, dan ini pola pembelajaran yang sangat bagus ya. Jadi tidak hanya monolog, seakan-akan gurunya hanya berceramah saja, tidak melibatkan apa-apa yang akhirnya santri pada ngantuk, peserta didik kita pada ngantuk semua. Dan ini yang harus terus kita lakukan. Jadi yang namanya perpustakaan, laboratorium, praktek-praktek di lapangan, ini hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, ini yang disebut dengan partisipatif ya, pembelajaran partisipatif atau pembelajaran kolaboratif ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menguasai psikologi siswa. Jadi ada anchor yang harus kita terus lakukan sebelum kita mengajar. Jadi jangan sampai kita sudah mencoba mentransfer ilmu, tapi rekening jiwa siswa itu belum siap menerima transferan ilmu, sehingga bagaikan kita akan mengisi gelas tapi gelasnya tertutup atau tertelungkup. Maka sebanyak apapun gelas itu kita isi, karena gelasnya dalam kondisi tertutup dan tertelungkup, maka mubazir, airnya akan kemana-mana jadinya. Istilah orang-orang barat mancawura lah. Ngabayabah kemana-mana mancawura ya. Ini yang ketujuh ya, kuasai dulu hatinya. Jangan langsung mengajar. Situasikan dulu dengan situasi yang enak, yang tenang, yang nyaman. Ambil dulu perhatian mereka ya. Kadang kita harus berempati kepada mereka. Kita harus bertanya apa kabarnya hari ini ya, dan segala macam lah. Itu wasilah-wasilah menguasai psikologis peserta didik. Ada buku yang bagus sebenarnya ya. Buku-buku yang dikarang oleh Syekh Abbas As-Sisi, salah seorang tokoh ikhwan yang sangat terkenal dengan ahlur raqaiq, ahli jiwa ya. Dan ini sangat bagus untuk kita kaji. Ada tulisan terbaru dari Bunda Jauharah juga sebenarnya tentang pesona 6 kaulan. Nah, ini ada kaulan layina, ada kaulan maisura, ada kaulan baligha, ada kaulan sadida, dan kaulan-kaulan yang lain. Ini juga sebenarnya sangat bagus untuk kita perdalam. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan cara mengajar yang hidup, menarik, dan bervariasi. Ya, mengajar tidak monoton di kelas. Ya, mengajar bukan hanya dengan whiteboard dan spidol saja. Ya, anak-anak tulis itu sudah lama. Yang harus kita tinggalkan yang seperti itu. Tapi mengajar tuh hidup gitu.
Kadang kita di kelas, kadang kita di saung, kadang kita bareng-bareng di dapur lah ngajarin masak segala macam. Kadang di perpustakaan, kadang di laboratorium. Jadi tidak membosankan gitu ya. Karena jika seorang guru ya sekalipun memiliki cara mengajar yang baik, namun cara mengajar tersebut tidak pernah diubah, monoton ya, maka hal itu akan membuat jenuh ya. Maka cara yang terbaik adalah menggunakan cara mengajar yang bervariasi dan fleksibel untuk menambah kesegaran seluruh peserta didik ya, baik di kelas ataupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang ke-9 adalah menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Nah, ini sangat penting ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Islam itu berhasil ya? Karena jelas contohnya. Ya. Dan konsep pendidikan apapun tidak akan pernah berhasil karena di yang lain itu nggak punya contoh, nggak punya suri teladan. Dalam agama lain siapa sih yang paling hebat gitu? Yang paling keren itu siapa? Bahkan di negara kita sendiri pun ya, dari dulu penataran P4, sekarang Pancasilais. Kalau kita tanya siapa sih yang paling Pancasilais di Indonesia? Nggak ada. Maka sampai kapanpun pendidikan kepancasilaan itu akan gagal karena tidak ada orang yang mampu merepresentasikan itu ya. Kalau pendidikan Pancasilais versi Islam ya sangat mudah ya, karena banyak sekali contoh-contoh orang yang sangat Pancasilais. Contoh Allahyarham Pak Natsir ya. Beliau sangat Pancasilais ya. Dan itu sangat mudah untuk dipelajari dan dilakukan mirroring oleh setiap orang ya, karena jelas orangnya. Nah, guru jika dia hanya sebatas tamattu akli, tidak tamattu amali, maka guru itu akan diketawakan murid. Ah, kemarin ngomong kayaknya kayak begini, sekarang faktanya kayak begini. Nah, maka proses keteladanan itu sangat penting untuk diberikan kepada seluruh siswa, siswi, peserta didik dan seluruh para santri dan santriwan, santriwati dan santriwan dan santriwati ya. Sehingga kita bukan hanya mengajarkan teori tapi kita langsung memberikan contoh. Ke masjid. Santri-santri sudah di masjid, guru-gurunya selalu lambat ya. Ini jadinya jadi lucu gitu ya. Santri-santri terus dipantau untuk menghafal, kitanya juga nggak menghafal, ya lucu. Karena nanti akan ada gelombang jiwa yang berbeda, sehingga kita konslet terus ya. Santri-santri kita dorong untuk tahajud, kitanya nggak pernah tahajud, ya repot jadinya. Santri-santri disuruh untuk bisa belajar bahasa Arab, kitanya nggak mau belajar bahasa Arab. Jadi nanti lucu gitu. Jadi kayak manusia-manusia konslet gitu ya. Maka keteladanan ini sangat efektif ya. Kan ada prinsip at-thariqah ahammu minal maddah. Cara mengajar itu lebih penting dari materi pembelajarnya itu sendiri. Tapi jangan sampai di situ ya. Wal ustad ahammu minat thariqah. Dan ustadz itu lebih penting daripada teknik pengajaran dan daripada metode dan teknik pengajaran, bahkan dari materi itu sendiri. Kenapa? Karena dengan ustadz yang piawai ya menunjukkan berbagai macam hal, membuktikan sehingga ilmu tersebut lengket, melekat, sudah mendarah daging pada dirinya, itu yang menjadikan aura-aura itu dirasakan oleh setiap murid. Karena ilmunya sudah mendarah daging dan ilmunya sudah keluar dari pori-pori guru tersebut gitu. Sudah lengket banget lah ilmunya. Dan guru-guru yang seperti ini, guru-guru teladan seperti ini yang menjadi idaman kita semuanya. Nah, yang ke-10 ya. Yang terakhir, mengenal dengan jelas sasaran dalam pembelajaran. Pembelajaran yang jelas sasarannya akan membuat
santri atau peserta didik melihat dengan jelas inti dari pokok pembelajaran itu. Jadi mengerti betul substansinya, ya. Mereka dapat menangkap seluruh liputan pembelajaran, bahkan mengalami kemajuan dalam proses belajar, ya. Untuk mengenal jelas sasaran dalam pembelajaran ini, kita bisa melihat 4 ciri khas, ya, yang harus diperhatikan pada saat memilih dan menuliskan sasaran pembelajaran. Apa itu? Yang pertama adalah inti dari sasaran harus disebutkan dengan jelas. Ya, apa sih intinya itu apa gitu. Jadi jangan nulis terus, ya tulis anak-anak sudah bukan zamannya kayak begitu, ya. Intinya apa? Inti yang ingin dituju itu apa sih? Sebutkan, jelaskan. Ya. Yang kedua adalah ungkapkan pentingnya dari sasaran. Yang sasaran harus bertitik tolak dari konsep siswa. Ungkapan penting dari sasaran harus bertitik tolak dari konsep siswa. Yang ketiga, sasaran harus meliputi hasil belajar. Ini kalau kita sering sebut dengan start from the end, ya. Dan yang keempat, hasil sasaran yang dapat dicapai itu apa. Nah, keempat ini sebenarnya merepresentasikan dari pengetahuan, pengertian, sikap, dan keterampilan. Jadi pendidikan yang baik itu memang meliputi hal-hal tersebut. Jadi nalarnya itu jalan gitu, ya. Kemudian setelah itu menstrukturkan teori-teori pun jalan, kemudian sikapnya dilatih dan keterampilannya juga dilatih. Atau saya sering menyebutnya dengan sangat simpel dengan 3H, ya, heart, head, and hand. Jadi sasaran-sasaran ini yang harus kita terus tumbuhkan. Intinya itu apa sih belajar ini? Ya, nalarnya jalan, hatinya menjadi hidup, kemudian keterampilan life skill-nya juga terus terasah. Jadi dengan 3H ini semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman, kemudian life skill-nya juga semakin terasah. Ini 10 prinsip dasar dalam pengajaran, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi dasar atau bahan diskusi kita semua untuk terus kita kembangkan bersama-sama, ya. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathun qarib, billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.